Mic-nya yang kabel sound, tolong dibagusin mic yang sound yang kabel nih. Ini agak berat mic sound, agak yang bagusin tukang sound yang mic yang kabel. Oh. Siap kita ngaji, siap? Para jamaah jangan ada yang berdiri, semua segera duduk, isi tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Duduk yang rapi, kita dengarkan ceramah agama yang insya Allah disampaikan oleh guru kita. Ada ilallah al-mujahid fi sabilillah Al-Habib Hani bin Abdurrahman Al-Attas. Tafaddal mashkura, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wajid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Amin ya Allah. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat bil khusus yang tadi telah memimpin pembacaan maulid guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Tidak lupa hadir di sini para sesepuh, para kiai. Hadir bersama kita Kiai Soleh dan Kiai Saifuddin serta Ustaz Ujang Abdul Qadir. Semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Allah sehatkan badannya. Amin ya Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, saya tidak bisa panjang lebar karena juga saya sedang kurang sehat, kurang fit. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah. Agenda yang begitu padat khususnya di bulan Maulid ini dan seterusnya sampai Ramadan nanti, saudara, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Singkat saja saudara, langsung kepada inti ibadah Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, kalau ada yang bertanya kenapa kita merayakan Maulid Nabi, maka jawabannya mudah, saudara. Kita merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan ta'assiyan wattiba'an waqtidaan waqtifaan bisayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tanya kenapa kita merayakan Maulid Nabi, jawabannya sederhana, gampang. Kita merayakan Maulid Nabi karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib jangan ngarang-ngarang dong. Mana ada Rasulullah mengadakan Maulid Nabi? Kok Habib mengatakan bikin Maulid Nabi ikutin Rasulullah? Dari mana ceritanya Habib Rasulullah mengadakan Maulid Nabi? Kok Habib mengatakan bikin Maulid Nabi ngikutin Rasulullah? Saudara,
saya bukan mengada-ngada, tapi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis sahih. Yang pertama, Rasulullah puasa setiap hari Senin. Makanya puasa setiap hari Senin hukumnya sunnah karena dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Su'ila an shaumi yaumil itsnain. Ditanya Rasulullah tentang puasa hari Senin. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasulullah singkat padat, saudara. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Aku puasa hari Senin karena aku dilahirkan di hari Senin, saudara. Artinya apa? Rasulullah puasa di hari Senin sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena itu adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Berarti Rasulullah merayakan maulidnya dengan puasa, saudara. Poinnya Rasulullah merayakan maulidnya. Dalam riwayat Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya, saudara, Imam Baihaqi meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi, aqqa an nafsih, Rasulullah motong 2 kambing buat ngakikahin dirinya, saudara. Kata Imam Suyuti menariknya, padahal Imam Suyuti mengatakan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya umur 7 hari, ketika Rasulullah masih bayi umur 7 hari, kakeknya Abdul Muttalib udah pernah ngakikahin Nabi. Allahumma. Kalau dalam fikih, Bu, Pak, dibahas, andai bapak ibu ini ada yang udah dewasa, dapat kabar bahwasanya bapaknya dulu belum ngakikahin sama ibunya. Jadi bapak atau ibu yang udah dewasa atau adik-adik sekalian yang sudah balik dapat kabar dia belum diakikahin dulunya waktu masih bayi, dan dia mampu, sunnah dia buat ngakikahin buat dirinya, saudara. Sunnah hukumnya. Tapi itu kalau belum diakikahin. Kalau udah diakikahin ya kagak diulang lagi. Kata Imam Suyuti, wal aqiqah tu'ad marra tsaniyah. Yang namanya akikah tuh nggak diulang, saudara. Tapi kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah diakikahin sama kakeknya, ketika diutus jadi nabi beliau motong kambing lagi 2? Kenapa alasannya, saudara? Ibadallah, kata Imam Suyuti, kalau betul yang kedua ini akikah, maka nggak mungkin, sebab yang namanya akikah nggak diulang 2 kali, saudara. Lantas apa yang kedua? Nabi motong kambing 2 setelah umur beliau di atas 40 tahun setelah diutus jadi nabi. Ini bukan akikah karena beliau udah diakikahin, tapi kata Imam Suyuti, berarti ini taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tasyakuran, sebagai bentuk syukur atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, saudara, kata Imam Suyuti, berarti Rasulullah ngerayain maulid pakai motong kambing. Berarti Rasulullah ngerayain maulid. Berarti kalau ada yang tanya siapa yang pertama kali merayakan maulid, yang pertama kali merayakan maulid itu adalah Rasulullah sendiri. Allahumma shalli alaihi. Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, ini kadang-kadang pusatnya ada dekat sini nih, ada dekat sini nih, yang suka keluar-keluar maulid bid'ah, betul atau betul? Pusatnya nggak jauh dari sini nih, nggak jauh dari sini, saudara. Keluar-keluar maulid bid'ah. Bahkan mereka sering mengatakan, Anda bisa lihat di video-video mereka, apa mereka katakan, saudara? Oh, itu yang pertama merayakan maulid Nabi, dinasti Bani Fatimah. Dinasti Bani Fatimah itu dinasti Syiah. Berarti tradisi maulid Nabi adalah tradisi Syiah, saudara. Kata Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, kalau ada yang mengatakan demikian, antara 2 sebabnya, imma an jahlin au tajahulin, kalau tidak karena bodoh, au ta'amin anil haq, atau karena pura-pura buta terhadap kebenaran. Kalau bahasa orang Betawinya, kalau kagak bego belaga bego. Paham lo kagak? Paham apa kagak? Kalau bahasa orang Cibarusah apa beb Cibarusah? Liar. Paham apa kagak? Paham atau tidak? Ibu-ibu banyak orang yang jawab cuma 1 orang, jangan-jangan sisanya kuntilanak nih. Bu, sehat Bu?
Alhamdulillah. Dengan ibu-ibu semuanya Allah kasih sehat walafiat. Amin. Makin disayang sama suaminya. Amin, amin, Amin amin. ya Rabbal. Jadi yang pertama merayakan Maulid Nabi adalah Rasulullah sendiri. Allahumma salli wa sallim. Adalah Rasulullah. Sehingga kalau ada yang tanya, kenapa engkau merayakan Maulid Nabi? Jawabanku jelas, tegas. Aku rayakan Maulid Nabi karena mengikuti Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mau tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu jawab yang kompak, berarti yang pertama merayakan Maulid Nabi siapa? Rasulullah. Rasulullah. Kurang kompak, yang pertama merayakan Maulid Nabi siapa? Rasulullah. Kurang kencang, yang pertama merayakan Maulid Nabi siapa? Kalau begitu kita merayakan Maulid Nabi ngikutin siapa? Rasulullah. Contoh kita dalam perayaan Maulid siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah yang adakan berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Berarti terpuji atau tercela? Puji. Berarti bid'ah atau berkah? Berkah. Bid'ah atau berkah? Berkah. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kita jam setengah kita. Jam 10:30. Lanjut jangan? Masih semangat? Siap. Betul? Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan. Kalau orang Cibarusah 10:30 ngaji masih semangat atau tidak? Insya Allah. Yakin? Betul? Saya mau dengar Cibarusah semangatnya, semua angkat tangannya, takbir! Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang kedua, saudara, singkat saja yang kedua. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi, saudara? Jawabannya sederhana. Karena di majelis-majelis Maulid Nabi, di sini diceritakan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala Di sini diceritakan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Di sini diceritakan bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala. Di sini diceritakan bagaimana saudara perjuangan kesabarannya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Di majelis-majelis Maulid diceritakan dakwahnya Nabi, amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi, bahkan jihadnya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara, sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, artinya apa tadi? Semakin banyak perayaan Maulid Nabi, semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi Muhammad. Betul. Sallallahu alaihi Allahumma wasallam. salli. Saudara, sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Di Al-Quran diceritakan kisah para nabi dan rasul. Diceritakan kisah Nabi Allah Nuh yang ratusan tahun dakwah, pengikutnya cuma segelintir orang tapi tetap bersabar. Diceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dilempar oleh Namrud ke api, saudara. Berjuang melawan kedurjanaan Namrud, dilempar ke api. Sekarang separah-parahnya paling dilemparnya ke penjara, ini ke api dilemparnya, saudara. Diceritakan kisah Nabi Allah Musa bagaimana melawan kedurjanaan Fir'aun. Diceritakan kisah Nabi Allah Isa dan kisah-kisah para nabi lainnya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah Rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fuadak, adalah kisah-kisah yang lebih memantapkan hatimu, saudara. Timbul pertanyaan, Habib, Rasulullah kan imannya sempurna. Saya mau tanya, Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Sempurna. Apa ada yang imannya lebih sempurna dari Rasulullah? Tidak ada. Akmalul mu'minina imanan. Mukmin yang paling sempurna imannya Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, enggak ada yang imannya lebih sempurna dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Allah mengatakan kisah-kisah ini kami ceritakan kepadamu untuk memantapkan hati?
Jangankan Rasulullah, mantunya Rasulullah, pintu kota ilmunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan apa? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, andai kata tabir dibuka, hijab dibuka, nampak semua yang gaib, mazdadtu yaqinan, keyakinanku nggak akan bertambah. Kenapa? Karena sudah full, imannya sudah top, full sudah. Karenanya ibarat air, kalau udah diisi dalam gelas full, nggak bisa nambah lagi isi airnya, saudara. Ditambah lagi tumpah, nggak nambah deh, saudara. Sayyidina Ali saja demikian, imannya sudah full. Maka bagaimana dengan pemimpinnya Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara ibadallah, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki alaihi rahmatullah, amin ya Allah, beliau menjelaskan saudara bahwasanya sebetulnya ayat ini untuk kita, saudara. Bukan Rasulullah yang butuh untuk dimantapkan hatinya, tapi kita sebetulnya yang imannya lemah, yang butuh untuk dimantapkan hatinya, saudara. Kita yang butuh untuk dimantapkan hatinya, ibadah Allah. Artinya apa? Kalau Rasulullah saja Allah mengatakan kisah-kisah daripada Nabi untuk lebih memantapkan hatimu, maka kita yang imannya lemah, yang imannya masih suka goyang, yang imannya naik dan turun, saudara, kita jauh lebih butuh untuk mendengarkan kisah-kisah perjuangan, dakwah, akhlak, sifat mulia Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan itu kita dapatkan di majelis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita butuh majelis maulid, saudara, supaya hati kita yang lemah ini supaya mantap, supaya iman kita yang suka goyang ini mantap, dan supaya kita nggak sombong, ngerasa diri kita hebat. Kalau kita melihat Rasulullah, saudara, nggak ada seujung kukunya kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau bicara perjuangan, berapa banyak di zaman sekarang yang ngeluh, merasa perjuangannya susah, banyak tantangan, banyak hadangan, banyak rintangan menghadang, saudara. Di sisi lain ada yang merasa sudah hebat di dalam berjuang, merasa dirinya sudah luar biasa, merasa dirinya tiada dua. Padahal wallahi kalau melihat Rasulullah kecil yang kita alami, saudara, perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya bukan sekedar ngomong, saya ngalamin, Bu, saya ngalamin, Pak, yang namanya mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Tahu pondok pesantren Mabes Polri? Penjara 1 tahun, 1 kamar dengan ayah saya Al Habib Muhammad Rizik Hussein bin Syihab, saudara. Mudah-mudahan Allah jaga selalu. Saya ngalamin yang namanya turun bandara dakwah, bukannya disambut hadroh, disambut pedang di Manado, saudara. 2018 turun pesawat, di depan orang udah menyambut, menghadang dengan pedang, dengan tombaknya, saudara. Allah. Ngalamin yang namanya dakwah, ditekan-tekan, diintimidasi. Tapi wallahi demi Allah, yang saya alami dan yang dialami oleh ulama, habaib, kiai di zaman ini, wallahi kecil kalau dibandingkan Nabi Muhammad. Saudara, Rasulullah oleh pamannya sendiri Abu Lahab, apa yang dilakukan oleh sang paman? Setiap hari ngelemparin kotoran manusia depan pintu rumah Nabi, saudara. Sampai Nabi mengatakan, ayo jiwarin hada, tetangga macam apa seperti ini? Abu Jahal Asy-Syaqi, ketika Rasulullah SAW sedang sujud di depan Ka'bah di fase Mekah saat itu, saudara, Abu Jahal dengan angkuhnya mengatakan, siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari kampung sebelah? Berdirilah seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berdiri, diambil kotoran tai onta, saudara. Dibawa itu kotoran onta, Rasulullah dalam keadaan sujud dilempari kotoran onta, saudara. Ini yang dilempari kotoran onta yang najis Rasulullah. Kulit Rasulullah nggak pernah dihinggapi lalat, Bu, Pak. Lalat pun nggak bisa kulit dihinggap di kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit yang nggak akan pernah kesentuh neraka, kulit yang keringatnya lebih wangi dari misik, saudara.
Kulit yang ketika Isra Mi'raj Jibril tidak mampu menembus langit ketujuh, tapi yang nembus adalah kulit Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya dilempari kotoran onta, saudara. Masya Allah. Ya Allah, saat itu sahabat masih sedikit, minoritas, tidak ada yang melakukan apa-apa saat itu, saudara. Sampai datang putri tercinta Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Amin ya Allah. Neneknya para habaib, Bu Siti Fatimah, pemimpin wanita di sorga. Fatimah Zahra, beliau datang, ayahnya dalam keadaan sujud terus. Ketika dilempari kotoran, Rasulullah belum bangun sampai datang Siti Fatimah membersihkan kotoran dari atas Rasulullah dengan tangan mulianya, tangan yang suci, tangan yang mulia, saudara, darah daging Nabi Muhammad, membersihkan kotoran onta, saudara. Setelah itu Rasulullah bangun, subhanallah. Setelah dibersihkan Siti Fatimah, Rasulullah bangun. Rasulullah angkat tangannya, saudara. Allahumma alaika bimalan min Quraisy. Setelah salam, Rasulullah angkat tangannya, disumpahin orang-orang tadi sama Rasulullah, saudara. Allahumma alaika bimalan min Quraisy. Allahumma alaika bimalan min Quraisy. Allahumma alaika bimalan min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Dan akhirnya, saudara, sebagian nama disebutkan oleh Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal. Allahumma alaika bi Abi Lahab. Ya Allah, hancurkan Abu Lahab. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Allah, hancurkan Uqbah. Allahumma alaika bi fulan, fulan, fulan. Disebutkan oleh Nabi sebagian nama. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika perang Badar datang, sebagian besar nama-nama yang disebutkan oleh Nabi, yang disumpahin oleh Nabi, mati dalam keadaan hina, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan terjadi di zaman sekarang, ada ulama habaib, guru kita, beliau taat hukum, beliau patuh, begitu dizalimi, andai kata beliau mau teriak, saudara, bisa tumpah darah, umat bisa turun. Tapi dengan taat hukum tidak mau terjadi pertumpahan darah. Datang, saudara, dijalani, akhirnya sampai di penjara. Ibadah Allah, dengan penuh ketaatan terhadap hukum, ibadah Allah. Gak punya apa-apa kecuali Allah saat itu, saudara. Diangkat tangannya, diminta sama Allah, diadukan kepada Allah. Guru kita, habaib kita, diadukan kepada Allah, diangkat tangannya, diadui orang-orang yang menzalimi. Akhirnya apa yang terjadi? Berapa banyak yang tahu-tahu mati mendadak, gak jelas, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sekarang ini terjadi, jangan kaget. Itu pernah terjadi pada kakeknya Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, saudara, kalau kita dengar kisah Nabi seperti ini, kita yang sudah mulai lemah, kita yang sudah malas-malasan berjuang dakwah, berjuang membesarkan madrasah, berjuang membesarkan majelis, berjuang menyebarkan ajaran Nabi, berjuang amar ma'ruf nahi munkar, berjuang memperjuangkan agama Allah, saudara, kita yang sudah mulai lemah, yang sudah mulai resah, yang sudah mulai lesu, saudara, ibadah Allah, mendengarkan Rasulullah seperti ini, manutsabitu bihi fuadak, mantap lagi hati kita, saudara. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ibadah Allah, oleh karena itu saya ingatkan semua yang hadir, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisnya para nabi. Yang diwarisi para ulama bukan hanya ilmunya, yang diwarisi para ulama bukan hanya kehormatannya, yang diwarisi para ulama bukan hanya akhlaknya, tapi yang diwarisi para ulama juga semangat perjuangannya, saudara. Yang diwarisi para ulama juga resiko perjuangannya. Dulu Rasulullah dihina, dicaci, dimaki. Saya mau tanya, di zaman sekarang ulama pewaris para nabi yang dihina, dicaci, dimaki, ayah ente? Ayah. Loba. Ayah loba. Ayah loba. Jangan kaget, itu warisannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pilih aja. Ulamanya warisan Nabi Muhammad, tapi yang caci maki ulama diwarisi Abu Jahal dan Abu Lahab, saudara. Tinggal pilih warisan mana yang kau ingin ambil. Tinggal pilih warisan mana yang kau ingin ambil. Kau ingin berada di barisan mana? Barisan Maulana Muhammad atau Abu Jahal, saudara? Kalau dulu ulama Rasulullah diboikot ekonominya, terjadi sekarang. Ada ulama habis diblokir rekeningnya sampai anak istrinya, saudara. Kalau dulu Rasulullah mereka cekal, hasar, inhisar,
mereka cekal. Rasulullah nggak bisa keluar dari tempatnya, saudara. Nggak bisa keluar dari Makkah Al-Mukarramah, dari kampungnya. Mereka cekal, mereka asingkan. Saudara, di zaman sekarang para ulama dicekal ada. Warisannya Nabi Muhammad. Kalau dulu, saudara, yuthbitu, mereka berusaha penjarakan Nabi. Dan sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang dipenjara. Kalau dulu, saudara, lihat dulu, mereka berusaha bunuh Nabi. Maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang mati di dalam perjuangannya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Rasulullah nggak pernah mundur, sahabat nggak pernah mundur, ahlul bait nggak pernah mundur. Karenanya saya ingin ajak umat Islam, khususnya para habaib, khususnya para ulama, khususnya para kiai dan para santri, segenap umat Islam, sebagaimana Rasulullah, para sahabat dan ahlul bait tidak mundur. Maka saya ajak semuanya, jangan pernah mundur untuk suarakan kebenaran, saudara. Jangan pernah mundur untuk sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan pernah mundur untuk sampaikan syariat Nabi Muhammad. Jangan pernah mundur untuk lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Jangan pernah mundur untuk sebarkan akhlak Nabi Muhammad. Jangan pernah mundur untuk lanjutkan amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi Muhammad. Nggak peduli, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mau tanya umat Islam, jiwa rusa, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Siap. Yang keras, siap kita bersatu? Siap. Siap dapatkan barisan? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap melanjutkan perjuangan Nabi? Siap. Siap lanjutkan estafet Nabi? Siap. Siap ikut komando ulama? Siap. Siap jaga NKRI? Siap. Siap jaga Indonesia? Siap. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saudara, kita nggak akan berhenti berjuang, saudara. Khususnya di bumi tercinta NKRI ini, saudara. Kita nggak akan berhenti berjuang sampai tetes darah penghabisan. Kenapa? Karena kita cinta Indonesia, kita cinta NKRI. Kita nggak mau NKRI sampai dikuasai oleh orang-orang yang berseberangan dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, saudara, saya mau ajak umat Islam, kita nggak berhenti berjuang. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Saya mau ajak umat Islam, insya Allah bulan depan. Beberapa tahun lalu kita terkenang, ada namanya aksi 411 di Jakarta, saudara. Aksi 411, 4 November 2016. Saudara, itu luar biasa, dipimpin langsung oleh imam besar kita saat itu, dan di situ adalah permulaan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam khususnya di Jakarta. Insyaallah 4 November yang akan datang, bulan depan, hari Jumat, sama seperti 4 November dulu, hari Jumat juga jatuhnya, saudara. 4 November yang akan datang, kita akan sama-sama turun secara super damai. Turun secara super aksi super damai, tertib, teratur, menggunakan hak konstitusional kita untuk memperjuangkan daripada nasib umat, saudara. Apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan buat ente orang, karena nggak ada urusan, saudara. Buat ente orang, buat umat yang diperjuangkan. Yang perjuangkan apa? Kita minta yang pertama, BBM diturunkan harganya. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saya mau tanya, ketika BBM dinaikkan, rakyat susah atau tidak? Susah. Orang kompak susah atau tidak? Susah. Rakyat susah atau tidak? Susah. Yang kedua yang kita minta, karena BBM naik, gara-gara BBM naik, maka harga-harga bahan pokok banyak yang naik, betul? Betul. Betul? Kira-kira kalau kita minta buat diturunkan, setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, kita minta tegakkan hukum dengan adil, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak, saat ini penegakan hukum sudah adil atau belum? Belum. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Karena kita minta yang pertama, turunkan daripada harga BBM, saudara. Kesian rakyat yang susah, saudara. Rakyat yang menangis, rakyat di bawah yang merasakan bagaimana penderitaannya, saudara. Betul? Yang kedua, kita minta turunkan harga-harga pangan, ibadah Allah. Yang ketiga, kita minta supaya tegakkan hukum dengan adil, saudara. Jangan tajam sebelah, tumpul ke atas,
tapi tajam ke bawah. Kita minta tidak seperti itu, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, siap untuk hadir? Siap untuk hadir? Insya Allah kita sholat Jumat bersama-sama. Jangan lupa aksinya damai, jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai terprovokasi. Kita aksi damai, aksi konstitusional, menggunakan hak konstitusi kita untuk mengemukakan pendapat, insya. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak sekali ke semuanya. Siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap perjuangkan umat? Semua angkat tangan, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir sama-sama kita baca sholawat asyik dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat asyik negeri kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan berkat sholawat yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Allah sehatkan badannya. Amin, semua ya. yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya hadra ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Semuanya keluarkan suaranya. Allahumma sholli wa ahli semua angkat tangan minta semua zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Amin ya Allah. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك وذاتها واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ثم للروح والد عبد الرحمن والعطاس والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين الجميع. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته. وأن الله يغفر لنا وللحاضرين حاجات
Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta hajatnya masing-masing. Semua minta hajatnya kepada Allah. Jangan bersuara, masing-masing minta hajatnya kepada Allah. اقضي لنا ولأولادنا ولأحبابنا آمين يا الله. حاجات حسية ومعنوية آمين يا الله. بجاه خير البرية لهذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة للخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Saya minta maaf langsung lanjut karena masih ada satu acara lagi di Cilengsi. Mudah-mudahan panjang umur, satu afiat insyaallah. Amin 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 ya Allah. Sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.